Bersumber pada arsip VOC tahun 1670, tertulis pada sebuah catatan tentang pengangkatan Sultan Hasanuddin sebagai Raja Makassar yang penuh intrik dan kekacauan. Berikut penjelasannya. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar menghadapi salah satu periode paling bergejolak dalam sejarahnya. Tepat pada tahun 1653, menjadi awal dari krisis besar yang mengguncang kerajaan hingga ke akarnya. Lebih dari 60.000 pemberontak bangkit melawan kerajaan, bergabung dengan 10.000 pasukan Bugis Bone yang siap mengobarkan perang. Mereka berkumpul di Sumba Opu yang dijadikan benteng perlawanan terhadap kekuasaan Makassar. Namun, ancaman dari luar hanyalah sebagian dari permasalahan. Di dalam istana, kekosongan tahta menciptakan pergolakan politik yang tak kalah berbahaya. Saat Raja Tomenanga Ripa Pambatuna meninggal pada tahun 1653, beliau wafat tanpa meninggalkan pewaris laki-laki yang jelas. Putranya Mallombassa memiliki garis keturunan yang dipertanyakan karena ibunya adalah seorang wanita berdarah Bugis dengan status sosial rendah, di mana tradisi adat Makassar menolak anak dari keturunan seperti ini untuk menjadi raja, sehingga Mallombassa menghadapi tantangan besar untuk diterima sebagai penguasa yang sah. Keadaan pun semakin rumit ketika para Galarang dan bangsawan mulai menolak kenaikan tahtanya. Sementara itu, tokoh-tokoh penting seperti Kareng Popo dan Kareng Karundrung bekerja di belakang layar untuk mendukung Mallombassa. Dengan campur tangan mereka, Mallombassa akhirnya berhasil diangkat menjadi raja, meskipun legitimasinya terus diperdebatkan. Sementara perebutan kekuasaan berlangsung, ancaman pemberontakan semakin nyata. Sumba Opu menjadi pusat kekuatan pemberontak, tempat ribuan pasukan bersiap untuk menggempur Makassar kapan saja. Hanya keberhasilan diplomasi yang mampu mencegah kehancuran. Pada tahun 1654, seorang diplomat Belanda bernama Willem van der Burg berhasil menegosiasikan perdamaian sementara dan memberikan waktu bagi kerajaan untuk menyusun kembali kekuatannya. Namun, perdamaian ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1655, Kareng Patinggaluang, salah satu figur politik yang paling dihormati di Makassar, meninggal dunia. Ia dikenal sebagai Bapak Makassar karena kebijaksanaannya dalam menjalin hubungan dengan pihak asing, termasuk VOC. Kepergiannya meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang sulit diisi, membuat posisi Mallombassa semakin terancam. Baru pada tahun 1656, Makassar mampu mencapai stabilitas relatif meskipun ancaman dari luar dan perpecahan internal tetap membayangi. Perjanjian damai yang dirancang oleh Willem van der Beek menjadi tonggak penting dalam sejarah Makassar, meskipun itu bersifat sementara dari konflik yang berkepanjangan. Periode ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Nusantara pada abad ke-17 dengan ancaman dari luar dan intrik internal yang saling bersinggungan. Makassar menjadi cerminan bagaimana kekuatan tradisi, diplomasi, dan ambisi politik pada saat itu dapat membentuk sejarah sebuah kerajaan.